Halo Semionia, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting, tapi seringkali dianggap sepele, yaitu etika dan K3LH dalam dunia jaringan. K3LH itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa ini penting? Karena sehebat apapun skill teknis kalian, kalau tidak dibarengi etika dan kesadaran akan keselamatan, karier kalian tidak akan bertahan lama. Dan risikonya bisa fatal. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Mari kita mulai dari hal paling mendasar. Penerapan K3LH dalam pekerjaan jaringan. Coba bayangkan, kalian lagi pasang kabel di atas plafon atau setting server di ruang yang penuh perangkat listrik. Banyak banget potensi bahayanya kan? Mulai dari risiko tersengat listrik, jatuh dari ketinggian, sampai cedera karena alat kerja. Makanya, prosedur K3LH bukan cuma aturan di atas kertas, tapi bodyguard kita di lapangan. Pertama, sebelum mulai kerja, selalu lakukan identifikasi bahaya. Lihat sekeliling kalian. Apakah ada kabel yang terkelupas? Apakah lantai licin? Apakah pencahayaan cukup? Apakah sirkulasi udara di ruang server baik? Hal-hal kecil ini seringkali jadi penyebab kecelakaan besar. Selalu pastikan area kerja kalian aman dan bersih. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal nyawa. Kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD. Ini wajib. Kalau kalian bekerja di ketinggian, pakai helm pengaman dan sabuk pengaman. Kalau berurusan dengan kelistrikan, pastikan pakai sarung tangan khusus yang anti listrik dan sepatu safety. Jangan pernah berpikir, cuman sebentar kok, nggak usah pakai. Justru kecelakaan sering terjadi karena kita meremehkan hal-hal seperti ini. Anggap APD sebagai armor kalian. Sama pentingnya seperti laptop atau tang krimping. Selanjutnya, kita bahas soal penggunaan alat ukur dan alat kerja yang aman. Setiap teknisi jaringan pasti punya toolkit andalan. Ada tang krimping, LAN tester, multimeter, dan lain-lain. Tapi, apakah kalian sudah memakainya dengan benar dan aman? Pertama, pastikan kalian paham fungsi setiap alat. Jangan pakai tang potong untuk mencabut paku. Ya, gunakan alat sesuai peruntukannya. Kedua, selalu cek kondisi alat sebelum dipakai. Apakah isolasi pada gagang obeng masih bagus? Apakah pisau pada tang krimping masih tajam? Alat yang rusak bukan cuma bikin hasil kerja jadi jelek, tapi juga bisa membahayakan diri sendiri. Contohnya, menggunakan LAN tester dengan baterai yang sudah soak bisa memberikan hasil pengukuran yang tidak akurat. You gang usingnya. Kalian buang-buang waktu mencari masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang tidak kalah penting adalah saat menggunakan alat ukur listrik seperti multimeter, pastikan kalian tahu cara menggunakannya dengan benar. Salah setting selektor saat mengukur tegangan listrik bisa menyebabkan korsleting, merusak alat, bahkan menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Jadi, baca manualnya, tonton tutorialnya, atau tanya senior kalian. Jangan malu bertanya demi keselamatan. Ingat, alat kerja itu partner kita, bukan musuh. Rawat mereka dengan baik, dan mereka akan membantu pekerjaan kita jadi lebih mudah dan aman. Nah, setelah kita paham soal keselamatan fisik, sekarang kita masuk ke area yang gak kalah krusial. Etika teknisi jaringan. Skill teknis itu bisa dipelajari, tapi etika dan integritas itu membentuk reputasi kalian. Reputasi yang baik akan membawa kalian ke jenjang karier yang lebih tinggi. Apa saja sih etika yang harus dimiliki seorang teknisi jaringan? Pertama dan utama adalah kejujuran dan integritas. Sebagai teknisi jaringan, kalian punya akses ke data-data penting, bahkan rahasia perusahaan atau klien. Kalian memegang kunci dari gerbang informasi. Godaan untuk mengintip atau bahkan menyalahgunakan data, itu mungkin ada. Disinilah integritas diuji. Seorang teknisi profesional tidak akan pernah membuka, mengubah, atau menyebarkan data yang bukan haknya. Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam profesi ini. Sekali kalian kehilangannya,
akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Kedua, hargai privasi pengguna. Ketika kalian memperbaiki laptop atau jaringan di kantor seseorang, kalian mungkin melihat folder pribadi, riwayat browsing, atau email mereka. Etika profesi menuntut kita untuk mengabaikannya. Fokus pada masalah teknis yang perlu diselesaikan. Jangan kepo. Menghargai privasi orang lain adalah cerminan dari profesionalisme kita. Anggap saja kalian seperti dokter yang menjaga kerahasiaan pasiennya. Ketiga, komunikasi yang baik. Seringkali, pengguna atau klien itu awam soal teknis. Jangan bicara dengan bahasa planet Namek yang cuma kalian yang mengerti. Jelaskan masalah dan solusinya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadilah pendengar yang baik. Dengarkan keluhan mereka dengan sabar. Sikap yang ramah, sopan, dan solutif akan membuat klien merasa nyaman dan dihargai. Ini akan membangun hubungan jangka panjang yang baik. Terakhir, mari kita bicarakan soal tanggung jawab dan profesionalisme kerja. Profesionalisme bukan cuma soal pakaian rapi atau datang tepat waktu. Meskipun itu juga penting, profesionalisme adalah tentang mindset dan sikap kita dalam bekerja. Seorang profesional selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kalau ada kesalahan, akui. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Cari solusinya dan pastikan tidak terulang lagi. Tanggung jawab juga berarti menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Jangan tinggalkan pekerjaan setengah jadi hanya karena jam kerja sudah habis. Pastikan jaringan sudah benar-benar stabil dan aman sebelum kalian meninggalkannya. Lakukan dokumentasi pekerjaan dengan baik. Catat apa saja yang sudah diubah. Konfigurasi apa yang diterapkan. Dokumentasi ini sangat berharga. Baik diri kalian sendiri di masa depan maupun untuk teknisi lain yang mungkin akan melanjutkan pekerjaan kalian. Selain itu, seorang profesional juga harus mau terus belajar. Teknologi jaringan berkembang sangat cepat. Apa yang relevan hari ini mungkin sudah usang tahun depan. Selalu update skill dan pengetahuan kalian. Ikuti seminar, ambil sertifikasi, baca buku, gabung komunitas. Sikap proaktif untuk terus bertumbuh. Inilah yang membedakan antara teknisi biasa dengan teknisi profesional yang handal dan dicari banyak perusahaan. Jadi, kesimpulannya apa? Menjadi seorang teknisi jaringan yang sukses itu adalah paket komplit. Bukan cuma soal jago konfigurasi router atau crimping kabel, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain melalui K3LH. Bagaimana kita menjaga integritas dan kepercayaan melalui etika profesi. Serta bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam setiap langkah pekerjaan kita. Semua elemen ini saling terkait. Dengan menerapkan K3LH, kita menunjukkan profesionalisme. Dengan beretika, kita membangun kepercayaan yang merupakan fondasi dari tanggung jawab. Ingat, kalian bukan cuma tukang servis. Kalian adalah penjaga gerbang digital. Seorang profesional yang memegang peranan vital dalam kelancaran bisnis dan komunikasi di era modern ini. Banggalah dengan profesi kalian dan jalankan dengan standar tertinggi. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam perjalanan karier kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga bercita-cita jadi network engineer handal. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan materi-materi keren selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan stay safe.